Gelapnya malam mulai menyelimuti. Siap untuk sedikit cerita pengantar tidur yang bikin merinding. Selamat datang di channel The Story of Agung. Kali ini aku akan membawamu ke sebuah kisah dongeng sebelum tidur. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, kasih like. Kalau kamu suka ceritanya, tinggalkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Pada malam hari, tepatnya di rumah orang tua angkatnya Darcy sekitar jam 10 malam, pasangan suami istri ini sedang asyik menonton siaran televisi yang menampilkan sebuah acara komedi yang sangat lucu dan menghibur. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak setiap kali ada adegan lucu yang ditampilkan di TV. Di saat sedang asyik menonton itu, tiba-tiba mereka mendengar suara benda jatuh dari arah dapur. Pada awalnya mereka mengabaikannya, tapi suara itu ternyata cukup intens mereka dengar, yang membuat mereka khawatir akan sesuatu. Mereka mendengar ada suara piring pecah dari arah dapur. Kenapa piring bisa pecah, mah? Gak tahu, Pak. Siapa ya kira-kira? Akhirnya mereka berdua pun pergi ke dapur. Sesampainya di sana, mereka sudah melihat satu buah piring dan juga satu buah gelas yang sudah pecah di lantai. Hah? Siapa yang udah bikin pecah kayak gini? Kata si istri. Mungkin kucing kali, mah, kata suami. Gak mungkin banget lah, Pak. Lagian pintu belakang rumah kita kan udah kekunci rapat. Dan gak ada celah buat kucing bisa masuk juga, kata istri. Yang gak tahu, jangan tanya saya dong, kata suaminya. Tidak lama dari itu, semua piring dan juga gelas yang tersimpan rapi di rak mulai berjatuhan satu persatu. Mereka berdua menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Loh, Pak, kok bisa kayak gini? Kata si istri. Sang suami hanya memperhatikan semua benda yang berjatuhan di dapur. Bahkan sampai tempat sendok pun juga ikut berjatuhan ke lantai. Hidangan yang ada di atas meja pun ikut berjatuhan. 4 kursi yang ada di meja pun ikut terpental ke berbagai arah. Meja itu pun ikut terpental, seperti ada seseorang yang memang melemparnya dengan sengaja. Tapi mereka berdua tidak melihat siapapun di dapur selain mereka berdua. Masih kebingungan dengan fenomena yang tidak biasa ini, tiba-tiba saja ada 2 buah pisau yang melayang berputar-putar mendekati mereka secara perlahan. Mereka berdua yang menyaksikan pemandangan itu pun ketakutan dan mulai berlari. Baru saja sampai ruang tamu, tiba-tiba mereka berdua terjatuh ke lantai. Yang ternyata 2 pisau tadi sudah menusuk ke leher mereka berdua. Di posisi terjatuh itu mata mereka melihat ke arah dapur. Yang ternyata di dapur sudah ada seseorang yang berdiri. Dia menggunakan baju anak sekolah dasar yang sudah berlumuran darah. Kepalanya menunduk sambil memegang pecut di tangan kanannya. Anak itu pun mendekat ke arah mereka berdua secara perlahan. Mereka yang ketakutan itu pun berusaha mundur untuk menjauhi sosok tersebut. Secara tiba-tiba, kursi yang ada di ruang tamu itu bergeser menghalangi pintu keluar. Mereka terpojok, sedangkan sosok itu masih saja mendekat ke arah mereka. Setelah sosok itu tepat di depan mereka, sosok itu mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajahnya yang sangat mengerikan, yang dipenuhi luka darah dan juga tatapan mata yang sangat mengerikan. Karena saking tidak kuat melihat penampakan wajah yang menyeramkan itu, mereka pun sambil tutup mata dan memalingkan wajahnya. Hai, ibu, ayah, apa kalian masih ingat dengan aku? Mereka yang mendengar sosok itu berbicara pun langsung membuka matanya dan melihat wajah sosok itu. Pada awalnya mereka ketakutan melihat darah yang ada di muka anak itu. Tapi setelah mereka perhatikan dengan seksama, mereka mengenali anak itu, yang ternyata itu adalah Darcy, anak angkat mereka sendiri. Darcy, itu kamu? Kata ibu angkatnya sambil napasnya tercekat. Darcy, bukannya kamu sudah mati? Kata ayahnya. Iya, ini aku, Darcy, anak angkat kalian yang sudah mati. Kamu mau apa kesini, Darcy? Kata orang tuanya. Kamu kan harusnya pergi ke alam lain, tempat yang lebih tenang di sana. Kata mereka. Ke tempat yang tenang. Tujuanku ke tempat kalian adalah untuk melunasi dendamku yang belum terbalas. Sebagai seorang anak angkat yang pernah hidup dengan kalian, aku ingin membalas budi kebaikan kalian. Semasa aku hidup, kalian berdua selalu menyiksaku selama ini. Dan sekarang aku ingin membalas budi kebaikan kalian dengan cara yang sama. Menyiksa kalian berdua juga sampai mati. Kata Darcy.
Darcy pun langsung memecut kedua orang tua angkatnya dengan sangat sadis, dimulai dari kepala hingga tubuh, tangan, kaki. Dendamku harus dibayar lunas, kata Darcy sambil memecut tubuh mereka berdua terus-menerus. Mereka berdua menjadi sekencang mungkin, yang seharusnya tetangga di sekitar rumah mereka bisa mendengar teriakan itu, mengingat tetangga mereka itu sangat berdekatan dengan rumah mereka. Tapi entah kenapa suara jeritan itu tidak terdengar sama sekali. Kemungkinan Darcy yang membuat jeritan mereka tidak bisa didengar oleh orang lain. Kebesokan paginya mereka berdua ditemukan dalam keadaan yang sudah meninggal. Para warga melihat kalau mereka meninggal dalam keadaan yang tragis. Sekujur tubuh dan juga kepala mereka yang dipenuhi darah akibat sabetan pecut. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun dimakamkan, tepat di samping kuburan anaknya Darcy. Kok mereka bisa meninggal dalam keadaan yang tragis seperti itu? Kata salah satu warga. Mereka pasti dapat karma dari anak angkatnya Darcy, kata warga ibu-ibu. Iya sih, soalnya mereka suka jahat sama Darcy semasa hidup, kata ibu-ibu yang lain. Hei, sudah, jangan dibicarakan, mereka sudah meninggal. Tidak baik membicarakan orang yang sudah meninggal, apalagi itu kejelekannya, kata Pak RT. Singkatnya, malam hari pun tiba. Tepatnya di pemakaman umum, tempat Darcy dan juga kedua orang tua angkatnya dimakamkan. Tanah kuburan orang tua angkat Darcy pun bergetar hebat. Getarannya sangat cepat, yang membuat kedua kuburan itu meledak. Tanahnya berceceran ke semua pemakaman yang ada di sekitarnya, dan dua jenazah itu pun terpental sampai keluar kuburan. Mereka mendarat tepat di gerbang kuburan. Entah apa yang membuat mereka berdua bisa seperti itu. Apakah bumi menolak mereka, atau ada hal lain yang gaib yang tidak bisa dijelaskan. Kebesokan paginya warga pun digegerkan dengan dua jenazah yang berada di gerbang makam. Yang mereka tahu itu adalah orang tua angkatnya Darcy yang baru saja mereka kuburkan kemarin. Mereka pun bertanya-tanya, ada apa ini sebenarnya? Baru pertama kali ini mereka mengalami kejadian yang seperti ini. Gimana ini Pak RT? Tanya salah satu warga laki-laki. Pak RT pun berpikir sejenak. Ini karena Darcy pasti tidak ingin orang tuanya dimakamkan di sebelahnya dia, kata salah satu warga wanita. Akhirnya Pak RT pun memutuskan untuk menguburkan orang tuanya Darcy di jarak yang jauh dari kuburannya Darcy, walaupun masih satu pemakaman. Singkatnya, orang tua angkat Darcy itu pun sudah dikuburkan kembali, dan tanah yang berceceran itu pun sudah dibersihkan oleh para warga. Dan para warga pun pulang ke rumahnya masing-masing. Malam hari pun tiba, tepat di kuburan orang tuanya Darcy. Kejadian yang sama pun kembali terjadi. Kedua kuburan itu pun kembali bergetar hebat dan melemparkan kedua mayat atau jenazah orang tua angkat Darcy keluar kuburan. Yang membuat kedua jenazah itu kembali berada di depan gerbang kuburan. Di malam itu juga teror dari hantu Darcy juga dirasakan oleh para warga di kampung tempat Darcy dan juga orang tua angkatnya tinggal. Dimulai dari para warga yang sedang melakukan aktivitas di malam hari, seperti orang nongkrong, meronda, ataupun orang yang keluar masuk rumah pada malam hari. Pada awalnya di saat orang-orang sedang meronda ataupun menongkrong, dari kejauhan mereka melihat seorang anak kecil berseragam SD yang dipenuhi darah yang sedang berjalan mendekat ke arah mereka. Kepalanya menunduk sambil memegang pecut. Mereka bertanya-tanya siapa itu. Setelah anak itu semakin dekat, anak itu pun mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajahnya yang menyeramkan, yang dipenuhi luka darah. Orang-orang yang meronda ataupun nongkrong itu pun pada ketakutan, mereka semua kabur ke rumahnya masing-masing. Teror itu pun juga dirasakan oleh orang-orang yang hanya sekedar mencari angin malam, termasuk juga orang yang sedang berpacaran di kampung itu. Darcy muncul dengan kepala yang tertunduk dan juga membawa pecut, dan semua orang yang melihatnya pun langsung kabur terbirit-birit saat melihat wajah Darcy yang mengerikan itu. Tapi entah kenapa Darcy hanya memperlihatkan wajahnya yang menyeramkan dan tidak menyiksa orang-orang yang ia temui di malam hari. Tidak seperti para korban yang menjadi dendam dari hantu Darcy. Keesokan paginya, dua fenomena yang menyeramkan itu pun ramai dibincangkan oleh para warga. Dua fenomena yang dimaksud adalah teror dari hantu Darcy yang menakuti para warga semalam, dan yang kedua adalah kemunculan orang tua Darcy yang berada di gerbang makam kuburan. Para warga pun berada di depan makam yang masih ada jenazah orang tua angkat Darcy yang kembali tergeletak di depan gerbang makam. Pak RT gimana nih? Udah 2 kali jenazah ini ada di pintu gerbang makam, kata warga. Tuh kan pasti hantu Darcy tidak ingin kalau orang tuanya dikuburkan di pemakaman yang sama, kata warga wanita. Iya Pak RT, ditambah lagi hantu Darcy juga meneror satu kampung semalam, kata warga laki-laki.
Pak RT pun mulai kebingungan dengan kejadian ini. Ya sudah, kalau begitu sekarang saya akan pergi ke rumahnya Ki Darso untuk menanyakan bagaimana cara menangani semua ini, kata Pak RT. Singkatnya, Pak RT pun sudah berada di rumahnya Ki Darso. Ki Darso pun mulai menjelaskan soal fenomena yang dialami oleh para warga di kampung ini. Jadi begini Pak RT, memang betul kalau Darsi tidak ingin orang tuanya dikuburkan di tempat dia dikuburkan juga. Karena sebegitu benci dan juga dendamnya Darsi kepada orang tua angkatnya, makanya setiap kali orang tua angkat Darsi dikuburkan, Darsi selalu melemparnya keluar kuburan, kata Ki Darso. Oh, jadi ini ulah dari hantu Darsi, kata Pak RT. Kenapa Darsi bisa seperti itu, Pak? Dan bagaimana nasib para warga yang diteror semalam, sambung Pak RT. Ki Darso pun menjelaskan kalau Darsi belum bisa mati dengan tenang selama dendamnya masih belum dibayar lunas. Dan Darsi akan terus meneror semua orang yang pernah berbuat jahat kepadanya semasa hidup. Pak RT yang mendengar penjelasan itu pun bergidik ngeri. Lalu sekarang saya harus bagaimana, Pak? Bagaimana dengan nasib para warga saya? Kata Pak RT. Kamu tenang saja. Darsi tidak akan menyiksa para warga yang tidak bersalah. Dia hanya ingin menampakkan dirinya saja kepada para warga. Dia tidak ada maksud ingin membalaskan dendamnya kepada para warga yang tidak berdosa kepadanya. Tapi kan Pak, kalau terus-menerus diteror seperti ini, para warga pun juga mulai resah, kata Pak RT. Kalau soal ini kamu tidak usah khawatir, biar saya sendiri yang akan turun tangan untuk menghadapi Darsi. Kamu cukup menyuruh para warga untuk berdiam diri di rumah, jangan ada yang keluar pada malam hari, kata Ki Darso. Baik Pak, kata Pak RT. Singkatnya malam hari pun tiba, teror hantu Darsi pun kembali dimulai. Kali ini Darsi akan membalas dendam kepada orang yang sudah membuat dia mati. Iya, dia adalah guru wali kelas Darsi sendiri. Namanya Bu Emma. Yang membuat Darsi terseret aspal gara-gara mobilnya. Pada malam itu Bu Emma sedang serius menyaksikan sinetron favoritnya. Matanya sedang fokus menatap televisi yang menampilkan adegan sinetronnya. Tiba-tiba saja TV itu berganti ke saluran semut. Padahal Bu Emma tidak menekan tombol apapun di remote-nya. Bu Emma pun bertanya-tanya ada apa ini. Dia pun kembali mengambil remote dan memindahkan salurannya. Setelah saluran itu berhasil dipindah, alangkah terkejutnya ia waktu siaran TV ini menampilkan tempat familiar yang ia kenal. Itu adalah tempat parkiran mobil para guru di sekolahan. Di televisi itu ia melihat dirinya sendiri yang sedang mengendarai mobil, yang mana mobil itu sedang berjalan meninggalkan kawasan sekolah. Di situ juga ada adegan di mana Darsi sedang berusaha melepas tali anak kucing kesayangannya itu. Bu Emma yang menyaksikan siaran TV itu pun hanya bisa terdiam, terbengong-bengong melihat adegan itu. Adegan itu pun dilanjutkan di mana Darsi yang mulai terbanting ke aspal dan tubuhnya pun diseret oleh mobil gurunya itu. Di bagian ini Bu Emma mulai sedikit menutup matanya karena ngeri melihat kejadiannya. Darsi terus saja diseret melewati sekitaran sekolah sampai melewati beberapa blok rumah warga, sampai mobil itu diberhentikan warga. Yang aneh dari adegan yang berikutnya ini, Darsi tiba-tiba saja berdiri dan mulai memperlihatkan wajah hancurnya kepada Bu Emma. Darsi menatap Bu Emma dengan tatapan tajam, seolah-olah Bu Emma adalah target yang selanjutnya. Di siaran televisi itu Darsi berjalan perlahan mendekati Bu Emma. Di saat wajah Darsi sudah tepat berada di bingkai TV, mereka pun saling tatap-tatapan. Dan alangkah terkejutnya Bu Emma saat melihat Darsi bisa keluar dari TV itu. Dimulai dari kepala, tangan, tubuh, sampai kakinya juga bisa keluar dari TV-nya. Bu Emma yang ketakutan itu pun menjadi sekencang mungkin sambil berlari keluar rumahnya. Bu Emma terus saja berlari sambil berteriak-teriak meminta pertolongan kepada warga yang ada di sana. Tapi entah kenapa teriakan Bu Emma itu tidak bisa didengar oleh para warga. Seolah-olah teriakan itu ditutupi oleh energi gaib yang sangat besar yang membuat semua orang tidak bisa mendengarnya. Sampai di mana titik Bu Emma terjatuh di aspal. Bu Emma yang terduduk itu pun menyadari kalau dia sedang berada di kawasan sekolah, lebih tepatnya di kawasan parkiran mobil para guru. Dari kejauhan Bu Emma melihat Darsi yang mengikuti dirinya. Seperti biasa, Darsi berjalan dengan menggunakan seragam SD yang dipenuhi darah. Wajahnya menunduk sambil membawa pecut di tangan kanannya. Bu Emma pun berusaha mundur untuk menghindari Darsi. Darsi, tolong jangan apa-apakan ibu, teriak Bu Emma. Ibu tidak ada niatan untuk membunuh kamu, Darsi, sambung Bu Emma. Darsi pun mengangkat kepalanya sambil berjalan. Darsi bilang, justru karena ibulah yang membuat saya meninggal seperti ini.
Darcy terus saja mendekati gurunya itu. Setelah mereka berdua berhadap-hadapan, Darcy bilang, "Bu Emma, sebagai seorang wali kelasku, seharusnya ibu bisa prihatin dengan keadaanku yang seperti ini, yang tidak memiliki teman, yang selalu dimusuhi, dijauhi, bahkan juga dibully oleh teman-temanku sendiri. Bahkan aku yang selalu disiksa oleh orang tua angkatku pun, ibu tetap tidak peduli. Sebagai wali kelas, ibu harusnya bisa merangkulku, menyayangiku, layaknya seperti menyayangi murid-murid yang lain. Tapi ibu malah pilih kasih. Setiap kali aku diejek oleh teman-temanku, ibu selalu pura-pura tidak tahu. Ibu selalu saja mengabaikan aku. Seakan-akan aku ini tidak ada. Aku sangat tidak menyukai hal itu. Aku yang sedih sendirian ini tidak dipedulikan oleh banyak orang. Aku sangat membenci pihak sekolah yang menganggap keberadaanku ini hanyalah sebuah aib. Hanya sebuah aib besar bagi sekolah ini. Padahal aku adalah murid biasa yang hanya ingin memiliki banyak teman. Tapi nasibku sial seperti ini. Jika aku dibenci oleh teman-temanku, paling tidak aku ingin disayangi oleh para guru di sekolah. Tapi nyatanya para guru juga sama saja tidak peduli terhadapku. Dan itulah yang membuat aku menjadi dendam kepada semua orang. Sekarang aku ingin menuntut balas kepada semua orang yang pernah jahat kepadaku. Karena dendamku harus dibayar lunas." Darcy pun mulai memecut Bu Emma. Tapi entah kenapa pecut itu tidak bisa menyentuh tubuh Bu Emma sama sekali. Darcy pun keheranan dengan kejadian itu. Darcy pun kembali memecut Bu Emma untuk yang kedua dan juga ketiga kalinya. Tapi hasilnya tetap sama. Tubuh Bu Emma tidak bisa dilukai oleh pecut itu. Di belakangnya Bu Emma ternyata ada seseorang yang sedang berjalan menghampiri mereka. Orang itu membaca mantra yang membuat pagar gaib untuk melindungi tubuhnya Bu Emma. Waktu Darcy dan Bu Emma melihat, ternyata tidak lain tidak bukan orang itu adalah Ki Darso. Orang yang dimintai tolong oleh Pak RT. "Hentikan Darcy, sudah cukup dengan apa yang kamu lakukan ini," kata Ki Darso. "Kamu ini siapa?" kata Darcy. "Saya adalah Ki Darso, orang yang memiliki ilmu kebatinan di sekitar sini." "Darcy, saya sangat mengerti betul dan juga paham dengan penderitaan yang kamu rasakan selama ini," kata Ki Darso. "Memangnya kamu bisa mengerti apa dengan penderitaan yang sedang saya rasakan ini?" kata Darcy. "Mereka semua sudah membunuh saya dengan sangat sadis. Saya selalu dibuat menderita oleh orang-orang ini. Dan saya ingin menuntut balas atas perbuatan jahat mereka kepada saya," kata Darcy. "Darcy, saya tahu kalau semua orang sudah membuat kamu menderita selama ini. Tapi saya meminta tolong untuk kamu bisa memaafkan gurumu ini. Dan memaafkan semua orang yang sudah berbuat jahat kepadamu," kata Ki Darso. "Memaafkan? Orang-orang jahat seperti mereka tidak pantas untuk dimaafkan. Mereka semua pantasnya untuk dibunuh dan juga dihabisi," kata Darcy. "Darcy, kamu ini anak yang baik sebenarnya. Hanya orang di lingkungan sekitar kamu saja yang membuat kamu menjadi menderita seperti ini. Tapi aku mohon Darcy, tolong maafkanlah gurumu ini dan kembalilah ke tempat asalmu. Ke tempat yang bisa membuat kamu lebih tenang, berkumpul dengan orang tua kandungmu," kata Ki Darso. Tiba-tiba saja ada cahaya terang yang muncul di kegelapan malam. Bu Emma, Ki Darso, dan Darcy pun kesilauan dengan cahaya tersebut. Mereka bertiga menutup matanya. Tiba-tiba saja cahaya itu menghampiri mereka secara perlahan. Ada suara lembut yang memanggil Darcy. "Darcy?" Suara itu adalah suara perempuan. Dan ada juga suara laki-laki yang agak berat, tapi memanggil Darcy juga. "Darcy?" Tiba-tiba saja cahaya itu berkurang cerahnya dan memperlihatkan dua sosok. Waktu Darcy, Bu Emma, dan Ki Darso melihatnya, mereka bertiga kaget karena yang mereka lihat itu bukanlah manusia, tapi melainkan arwah yang melayang di kegelapan malam. Perawakan sosok itu seperti orang yang bahagia. Mereka memiliki wajah yang berseri-seri bercahaya. Baju mereka berwarna putih terang. "Darcy, tolong hentikan perbuatan kamu itu, nak," kata wanita itu. "Kalian berdua siapa?" kata Darcy. "Kami adalah orang tua kandung kamu, Darcy," kata wanita itu. "Iya, nak. Kami berdua adalah orang tua kandungmu yang meninggal sewaktu umur kamu 1 tahun," kata ayahnya. "Apa? Orang tua kandung? Berarti kalian ibu dan ayahku?" kata
kata Darcy. Itu benar, nak. Kami adalah orang tua kandungmu. Darcy, tolong hentikanlah balas dendammu itu, nak. Karena balas dendam itu hanya akan membebanimu saja, anakku, kata ibunya. Tapi mereka sudah memperlakukan aku seenaknya, Bu, kata Darcy. Ibu mengerti betul dengan apa yang kamu rasakan, anakku. Tapi asal kamu tahu, dendam itu hanya akan memberikan beban berat kepadamu. Kamu tidak akan bisa berkumpul bersama kami berdua di sini kalau kamu masih memegang dendam itu. Lepaskanlah dan maafkanlah gurumu itu, anakku, supaya kamu bisa berkumpul bersama kami, orang tua kandungmu, kata ibunya. Darcy pun mengeluarkan air mata. Yang dikatakan orang tuamu itu benar, Darcy, kata Ki Darso. Jika kamu ingin berkumpul dan bahagia bersama orang tuamu di alam sana, tolong maafkanlah gurumu ini, sambung Ki Darso. Darcy pun melihat ke arah Bu Emma dan juga Ki Darso. Bu Emma bilang, Darcy, tolong maafkanlah ibu. Ibu benar-benar tidak tahu kalau kamu ada di belakang mobil ibu waktu itu. Ibu benar-benar tidak ada niatan untuk mencelakai kamu sampai seperti itu, Darcy. Mungkin waktu di sekolah ibu memang selalu mengabaikanmu dan pura-pura tidak tahu dengan semua yang dilakukan oleh teman-temanmu. Tapi ibu mohon, Darcy, tolong maafkanlah ibu. Ibu berjanji kepadamu, jikalau suatu hari nanti ada murid yang diperlakukan tidak baik oleh teman-temannya seperti kamu, ibu akan membela murid itu. Ibu akan merangkulnya dan menyayanginya. Ibu dan juga pihak sekolah berjanji pasti akan menyayangi semua murid-murid seperti layaknya anak-anak kami sendiri, kata guru itu. Ibu bisa pegang janji ibu kan, kata Darcy. Bu Emma pun mengangguk. Iya, nak. Ibu berjanji, kata Bu Emma. Tiba-tiba saja keluar cahaya dari tubuh Darcy yang sangat terang. Cahaya itu membawa Darcy terbang mendekati orang tuanya. Akhirnya Darcy pun bisa melepaskan dendam yang membebaninya selama ini. Darcy pun melambaikan tangan tanda perpisahan kepada Bu Emma dan juga Ki Darso. Kedua orang tuanya pun menuntun tangan Darcy, dan akhirnya mereka pun melayang pergi menjauh. Di saat Darcy dan orang tua kandungnya terbang menjauh, Bu Emma pun berteriak, Darcy, ibu berjanji, ibu pasti akan menyayangi semua murid-murid selayaknya anak-anak ibu, kata Bu Emma. Darcy pun tersenyum, dan akhirnya mereka pun menghilang di kegelapan malam. Ki Darso pun mengatakan, sebenarnya Darcy itu memang anak yang baik aslinya, tapi karena memang lingkungan yang membuat dia menjadi seperti itu. Ditambah orang tua angkatnya dan juga dari teman-teman sekolahnya yang memang jahat kepadanya. Bu Emma pun mengangguk paham. Iya, Ki, saya juga mengerti dengan apa yang dirasakan Darcy sekarang ini. Sebenarnya saya sangat peduli dengan Darcy. Tapi karena pihak sekolah yang memang malu dengan Darcy yang seperti itu, yang menganggap Darcy adalah aib buruk sekolah, makanya pihak sekolah menyuruh saya untuk berpura-pura mengabaikan Darcy. Tapi dalam hati kecil saya sangat menyayangi anak itu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongnya, kata Bu Emma. Paling tidak Darcy sekarang sudah tenang di sana bersama orang tua kandungnya, kata Ki Darso. Kebesokan paginya berita tentang hantu Darcy pun sudah menghilang. Para warga pun bisa beraktivitas dengan tenang pada malam hari. Bu Emma pun menjelaskan perihal semalam kepada pihak sekolah, hingga pada akhirnya pihak sekolah pun mulai mengerti dengan apa yang dirasakan oleh Darcy. Pihak sekolah dan para guru pun mulai berjanji untuk menyayangi semua muridnya tanpa terkecuali. Dan Bu Emma pun benar-benar menepati janjinya. Semua murid di sekolah itu pun dirangkul dan disayangi layaknya seperti orang tua menyayangi anak kandungnya. Bagaimana dengan nasib orang tua angkat Darcy? Akhirnya Ki Darso pun menceritakan kepada Pak RT. Pak RT yang paham itu pun mulai menguburkan kembali kedua jenazah itu. Setelah dua jenazah itu dikuburkan, beberapa hari kemudian jenazah itu pun aman-aman saja. Mereka tidak keluar dari pemakaman seperti biasanya. Biarkan Tuhan yang membalas kejahatan mereka kepada anak angkat mereka Darcy itu. Karena perbuatan jahat pasti akan selalu ada balasannya. Termasuk juga perbuatan baik pasti akan selalu ada balasannya. Lalu bagaimana dengan nasib anak kucing kesayangannya Darcy? Anak kucing itu sudah diadopsi oleh seorang perempuan ibu-ibu yang baik hati. Yang lebih membahagiakannya lagi, anak kucing itu juga bertemu dengan induknya. Yang ternyata induk kucing itu memang mencari anak kucing itu yang hilang. Akhirnya anak kucing Darcy dan induknya pun bertemu dan saling menyayangi. Dan kehidupan pun bahagia. Selesai, terima kasih sudah menonton di channel ini. Dan nantikan dongeng sebelum tidur di video berikutnya.